Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Alfia Zahra dengan NIM 1909124762. Video kali ini saya buat untuk menjawab jawaban UAS dari Bapak Zudi Arman, SHMH, untuk mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Jadi keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan dengan sewenang-wenangnya itu tidak sah, dan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan keputusan atau tindakan dilakukan dengan mencampur adukan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, aspek hukum administrasi negara dalam penyalahgunaan wewenang. Nah, ini memaparkan bahwa masyarakat masih bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Kemudian laporan itu juga bersifat administratif, diselesaikan melalui pengawasan internal pemerintah, tetapi kalau ada indikasi pidana tetap ditangani aparat penegak hukum. Contohnya seperti kasus Jaksa Pinangki yang dipotong masa tahanannya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Semula ia divonis 10 tahun penjara, lalu diremisi menjadi 4 tahun dan denda sekitar 600 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Hal tersebut jelas menjadi sorotan publik. Baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu susunan anggota KSN. Yang pertama, KSN terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 5 orang anggota. Kemudian KSN itu terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Juga anggota KSN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian KSN ini berusia paling rendah 50 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KSN. Kemudian tidak sedang menjadi anggota partai politik atau tidak saling menduduki jabatan politik. Terus mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas. Kemudian memiliki kemampuan dan pengalaman dan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian berpendidikan paling rendah S2 di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, atau S2 di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia. Kemudian apa saja sih wewenang yang ada di KSN? Berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan pasal 32, KSN itu berwenang sebagai yang pertama, mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, dan penetapan. Kemudian KSN juga mengawasi dan mengevaluasi penerapan dasar, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian wewenang yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan yang wewenang terakhir yaitu meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu kendala dan mitos mengenai penilaian kerja PNS. Jadi ada beberapa kendala dan mitos dalam penilaian kerja PNS. Yang pertama yaitu permasalahan ketidaksiapan manajer atau pimpinan. Nah, para manajer atau pejabat struktural PNS secara umum tidak cakap dalam melakukan manajemen kinerja bagi para stafnya. Nah, yang terjadi adalah beberapa mitos seperti nilai jangan terlalu tinggi sebab nanti susah naik lagi. Bandingkan nilai tahun lalu, gradiennya mesti terus naik. Nilai harus baik, kalau tidak nanti tidak bisa naik pangkat, dan seterusnya.
Jadi tidak jarang pimpinan meminta anak buahnya untuk memberikan konsep nilai. Lalu mereka hanya mengoreksi sana sini dan memberikan approval atau tanda tangan penilaian. Jadi tidak pernah ada feedback perbaikan bagi pegawai, yang ada hanyalah kesenangan semu bagi pegawai karena manajernya cenderung menghindari konflik. Nah, konflik ini tidak harus dalam bentuk kemarahan, tapi juga lebih kepada dialog kritis dan membangun. Kemudian untuk permasalahan kedua, yaitu lemahnya sistem manajemen kinerja. Jadi sudah banyak instansi pemerintahan menjalankan manajemen kinerja berbasis IT. Jadi sistem IT ini bukan jaminan mutlak keberhasilan penilaian kerja. Jadi ini adalah mitos lain dalam manajemen kerja. Tidak sedikit para pemimpin di lingkungan pemerintah yang amat buruk penguasaan IT tools, sehingga password mereka diberikan kepada staf kepercayaannya untuk menjalankan beberapa fungsi yang harusnya mereka lakukan sendiri. Kemudian kendala yang ketiga yaitu adalah kesalahan persepsi tentang penilaian kerja atau adanya mitos tentang penilaian kerja. Mitos dari kelemahan ini adalah kompetensi manajerial dalam mengembangkan diri dan mengembangkan anak buah, serta persepsi yang salah tentang cara memberikan penilaian kepada anak buah. Jadi bahwa penilaian kinerja adalah untuk mencari kelemahan dari pegawai. Untuk pertanyaan keempat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu istilah governance, yaitu sebagai proses penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan public good and service. Sedangkan arti good dalam good governance mengandung dua pengertian. Yang pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendakan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lalu, tindakan nepotisme tidak sesuai dengan konsep good governance. Nah, jadi praktek terbaiknya disebut good governance atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian, good governance ini didefinisikan sebagai penyelenggara pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, sanksi pelaku dari nepotisme ini menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi yang berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun, dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5, yaitu apa saja indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukum disiplin di ASN. Jadi indikator disiplinnya itu yang pertama ketetapan waktu, kemudian yang kedua ada ketaatan terhadap peraturan perusahaan, yang ketiga tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Jadi penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, yang pertama, tidak masuk kerja tanpa alasan selama 5 hari kerja dikenakan hukuman disiplin teguran lisan. Kemudian tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja dikenakan hukum disiplin teguran tertulis. Terus tidak masuk kerja juga tanpa alasan sah selama 11-15 hari kerja dikenakan hukum disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian tidak masuk kerja tanpa alasan 16-20 hari kerja itu dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kemudian bila tidak masuk kerja lagi selama 21-25 hari itu dikenakan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Kemudian juga 26-30 hari kerja juga tidak masuk, dikenakan hukum disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian begitu seterusnya sampai
Apabila dia tidak masuk kerja tanpa alasan 46 hari, dikenakan hukum disiplin, pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan sebagai PNS. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.